Nanti kita jelaskan apa yang disebut kolektor hadis. Yang kedua, itu ada kitab syarah hadis. Kitab syarah hadis itu apa? Kitab syarah hadis. Jadi yang dimaksud dengan kitab syarah hadis itu adalah kitab yang menjelaskan kandungan dari matan hadis, redaksi hadis yang tercantum di dalam kitab-kitab Indo hadis. Maka disebut sebagai kitab syarah. Kitab syarah itu adalah penjelasan terhadap kitab Indo hadis. Kemudian model yang ketiga itu disebut kitab kumpulan hadis tematik. Apa itu kitab kumpulan hadis tematik? Jadi yang dimaksud dengan kitab kumpulan hadis tematik itu adalah kitab-kitab hadis yang di dalamnya tersusun hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Ada beragam tema dalam hadis. Nah, kalau dalam kitab kumpulan hadis ini, kitab penghimpunan ini, itu di dalamnya hanya ada satu model tema yang di dalamnya terangkum hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada kitab rijal hadis. Apa itu kitab rijal hadis? Di tiga model yang pertama itu berisi matan hadis. Kitab Indo hadis, kitab syarah, dan kitab penghimpunan itu isinya adalah matan hadis dan penjelasan-penjelasan terkait kandungan-kandungan matannya. Di nomor 4 yang terakhir, kitab rijal hadis itu, di dalam kitab rijal hadis itu tidak ada matan hadis. Yang ada apa? Yang ada adalah sanadnya. Jadi kalau hadis itu ada sanad dan matan. Nah, di kitab rijal hadis ini hanya menyantumkan sanad. Jadi pembahasan tentang jalur hadis atau sanad hadis. Yang dibahas apa? Yang dibahas akan saya jelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi kira-kira klasifikasi dari kitab-kitab hadis. Jadi ada 4. Kitab Indo, kitab syarah, kitab penghimpunan, dan kitab rijal hadis. Oke. Lebih lanjut, yang disebut kitab Indo hadis itu apa? Jadi, kitab Indo hadis itu juga mempunyai beberapa istilah atau nama lainnya. Biasanya di kitab Indo hadis itu biasa disebut sebagai kitab matan hadis atau diwan hadis, atau biasa juga disebut sebagai masadirul hadis atau kitab sumber hadis. Kenapa disebut sebagai kitab Indo atau kitab sumber hadis? Karena apa? Karena kitab itu disusun oleh para kolektor hadis, mukharij hadis. Apa definisi dari kolektor hadis? Jadi kolektor hadis itu maksudnya adalah orang yang melakukan pencarian, perjalanan untuk mencari hadis-hadis yang tersebar di berbagai negara. Di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Irak. Nah, para kolektor hadis itu bepergian untuk mencari hadis dari orang-orang yang pernah mendengar itu dari sampai ke Nabi. Umpamanya Imam Bukhari pergi ke seorang ulama di Mekah. Ulama itu pernah mendengarkan hadis itu dari ayahnya. Ayahnya mendengarkan hadis dari kakeknya. Kakeknya mendengarkan hadis dari generasi di atasnya. Generasi di atasnya mendengarkan hadis dari generasi di atasnya lagi sampai ke Nabi. Nah, tugas dari para kolektor ini adalah mereka menulis redaksi matannya dan juga menulis jalur periwayatannya itu di dalam buku mereka masing-masing. Dikumpulkan, dikoleksi, kemudian disusun menjadi sebuah kitab hadis. Seperti yang kita kenal sekarang, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi. Isinya apa? Bukunya berisi matan hadis yang sanadnya. Jadi kitab Indo hadis itu berisi matan hadis yang sanadnya tersambung mulai dari yang terendah. Siapa yang terendah? Yaitu kolektor hadis yang menuliskan hadis di dalam sebuah kitab. Sampai sanadnya itu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ciri yang lain dari kitab Indo hadis itu. Para kolektor hadis ini menyusun hadis di dalam bukunya itu secara independen, tanpa mengutip dari buku yang lain, dari buku atau ulama yang lain.
Jadi mencari hadisnya secara langsung ketemu dengan orangnya, bukan mengutip dari kitab-kitab yang telah ada. Nah, jenis dari kitab Indo Hadis itu apa saja? Ada Al-Muwatta. Yang pertama kali muncul kitab Indo Hadis itu, kitab hadis, itu Al-Muwatta. Siapa yang menyusunnya? Penyusunnya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Termasuk dalam generasi tabi'in jadi kitab hadis pertama itu muncul pada 93 Hijriah. Sekitar 80 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Itu sudah muncul kitab hadis yang pertama kali, disebut sebagai Al-Muwatta. Disusun berdasarkan bab-bab fikih. Jadi kitab-kitab hadis dalam Muwatta ini penyusunannya berdasarkan bab fikih. Di dalam fikih itu kan ada bab tentang tata cara berwudu, ada bab tentang sholat dan lain sebagainya. Ini narsis habis apa? Ngajak. Nah, orang gue tripod aku. Yang Mbak Fitri ngapain main kamera? Tolong suaranya dimatikan dulu suaranya. Selanjutnya jenis yang kedua dari kitab Induk Hadis itu adalah kitab musnad. Disebut kitab musnad karena mengklasifikasinya atau menuliskan hadis di babnya itu. Di dalam kitab musnad itu kalau hadis itu di kitab musnad itu disusun berdasarkan siapa yang meriwayatkan. Di rawi yang tertinggi. Siapa rawi yang tertinggi? Yaitu sahabat. Kalau di Muwatta itu berdasarkan bab fikih, berdasarkan matannya, tapi kalau dalam kitab musnad itu disusun berdasarkan perawinya atau orang yang pertama kali meriwayatkan atau orang yang pertama kali mendengar langsung dari Nabi. Contohnya siapa? Musnad bin Hambal, disusun oleh Ibnu Muhammad bin Hambal bin Hilal pada tahun 164 sampai 241 Hijriah, berisi sekitar 40.000 hadis. Umpamanya begini, kitab musnad itu ada bab Abu Hurairah. Nah, di dalam bab Abu Hurairah itu, di dalamnya tersusun hadis-hadis, semua hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nanti di bab Aisyah, maka di dalam bab Aisyah ini termuat atau tersusun hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Aisyah. Tuh, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, itu kitab sahih. Apa itu kitab sahih? Jadi yang dimaksud dengan kitab sahih itu kitab yang metode penulisannya itu berdasarkan kualitas kesahihan sebuah hadis. Jadi hadis-hadis yang dipandang dhaif, lemah, palsu, bahkan palsu itu tidak masuk ke dalam kitab-kitab sahih. Sebagai contoh, Imam Bukhari yang mempunyai kitab Sahih Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari itu mempunyai sekitar koleksi hadis Imam Bukhari itu yang dia hafal dan dia kumpulkan itu ada sekitar 600.000 hadis. Tetapi dari 600.000 hadis itu yang masuk ke dalam kitab Sahih Bukhari hanya berapa ribu saja, tidak sampai 100.000. Kenapa? Karena Imam Bukhari menyeleksi hadis-hadis tersebut berdasarkan kualitas kesahihannya. Seperti itu. Dan cakupan pembahasannya dari kitab Sahih Bukhari itu lebih luas. Menggunakan teknik al-jami, yaitu berusaha mencakup seluruh kajian keislaman, mulai bab fikih, bab akhlak, bab makanan, dan lain sebagainya. Contoh yang lain dari model Sahih ini adalah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Nah, model terakhir dari kitab Induk Hadis itu adalah kitab-kitab sunan. Dinamakan kitab sunan itu karena metode penulisan hadis di dalam kitab sunan itu menggunakan bab-bab fikih. Kalau kitab sahih itu mencakup seluruh kajian keislaman, kalau kitab sunan hanya memasukkan bab-bab yang terkait dengan fikih saja. Contoh, Sunan Abu Dawud punya Abu Dawud mempunyai kitab namanya Sunan Abu Dawud. Di
Di dalam Sunan Abu Dawud itu hadis-hadis yang bertemakan sholat dimasukkan ke dalam bab sholat. Hadis-hadis yang bertemakan zakat dimasukkan ke dalam bab zakat. Hadis yang bertemakan tentang haji dimasukkan ke dalam bab haji. Nah, ini disebut sebagai bab-bab dalam model fikih. Nah, itu tadi teman-teman yang dimaksud dengan kitab induk hadis. Jadi kitab induk hadis tadi ciri-cirinya seperti itu. Jenisnya ada kitab Muwatta, ada Musnad bin Hambal, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada kitab-kitab Sunan. Itu disebut sebagai kitab induk hadis. Karena orang-orang penyusun kitab ini itu dia mencari hadis secara independen dengan menemui satu persatu orang-orang yang pernah mendengarkan hadis itu dari generasi-generasi di atasnya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu tadi klasifikasi yang pertama dari kitab-kitab hadis. Sekarang kita masuk ke klasifikasi kedua dari kitab hadis. Jadi yang kedua itu disebut sebagai kitab syarah hadis. Apa itu kitab syarah hadis? Yaitu kitab yang menjelaskan kandungan matan, bahkan kandungan sanad yang ada dari hadis-hadis yang sudah tercantum dalam kitab-kitab hadis induk atau kitab-kitab induk hadis. Jadi muncul setelah kitab induk hadis selesai ditulis. Kitab syarah ini muncul berfungsi untuk menjelaskan, menerangkan kandungan-kandungan matan yang sudah ada dalam kitab-kitab induk hadis. Contoh Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah dari Sahih Bukhari. Jadi kitab Fathul Bari ini muncul sebagai berfungsi untuk memberikan keterangan, memberikan penjelasan dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Baik kandungan hukumnya, kandungan mufradatnya, dan lain sebagainya. Penulisnya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani, muncul pada 842 Hijriah. Bahkan syarah Bukhari, Sahih Bukhari ini kitab syarahnya tidak hanya satu, bahkan memiliki 82 kitab syarah. Contoh yang kedua ada syarah An-Nawawi, yaitu syarah penjelas dari Sahih Muslim. Jadi kitab syarah itu fungsinya seperti itu. Jadi kitab syarah itu tidak disebut sebagai kitab induk hadis, tapi dia disebut sebagai kitab syarah hadis. Selanjutnya yang ketiga, model yang ketiga itu kitab penghimpunan atau kitab hadis tematik. Maksudnya adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang tematik seperti itu. Modelnya para penyusun kitab hadis tematik ini, mereka mencari hadis ke dalam kitab-kitab induk hadis yang memiliki kesesuaian tema. Muncul sejak abad ke-5 Hijriah. Contoh yang lain, kitab penghimpunan hadis tematik itu tidak seperti kitab induk hadis yang mencantumkan sanad. Dalam kitab hadis tematik itu tidak menyantumkan sanad secara lengkap, hanya sanad yang paling tinggi saja, tidak dicantumkan secara lengkap seperti itu. Contohnya Riyadhus Shalihin, ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu mencari hadis ke dalam kitab induk hadis untuk
Silakan teman-teman. Tadi terputus sampai di mana tadi? Kitab syarah. Kitab syarah ya, kitab syarah hadis. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan kitab syarah hadis itu apa? Kitab syarah hadis itu kitab yang berfungsi menerangkan kandungan-kandungan matan yang ada. Contoh Fathul Bari itu merupakan kitab syarah dari Sahih Bukhari. Jadi Fathul Bari ini, kitab Fathul Bari ini fungsinya adalah memberikan keterangan, penjelasan dari hadis-hadis atau dari matan-matan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari sendiri memiliki banyak kitab syarah, kitab penjelas. Ada sekitar 82 kitab hadis. Nah ini tidak disebut sebagai kitab induk hadis karena penyusun kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani itu tidak mencari hadis, tapi dia hanya menerangkan kandungan-kandungan matan yang ada dalam Sahih Bukhari. Selanjutnya ada kitab penghimpunan hadis. Nah, kalau dalam kitab penghimpunan hadis itu apa? Dalam kitab penghimpunan hadis itu para penulis dari kitab-kitab penghimpunan atau kitab hadis tematik ini dia mencari hadis-hadis dari kitab-kitab induk hadis yang sudah ada sesuai tema-tema yang dibutuhkan. Contoh Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ingin menyusun sebuah kitab yang berisi tentang hadis-hadis keutamaan amal. Maka Imam Nawawi ini mencari hadis itu dengan mengutip hadis dari kitab-kitab induk hadis yang sudah ada. Dia kutip dari Sahih Bukhari, dia kutip dari Muslim, dia kutip dari Abu Dawud, dia kutip dari Tirmidzi. Yang dikutip apa? Hadis-hadis yang mempunyai tema tentang keutamaan amal. Selanjutnya yang terakhir itu kitab Rijal Hadis. Kitab Rijal Hadis ini apa? Itu kitab, kalau di 3 yang pertama itu menjelaskan tentang matan, maka kitab Rijal Hadis ini menjelaskan tentang sanadnya atau jalur periwayatan hadisnya. Namanya begini. Ada sebuah hadis itu bunyinya la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-kali kamu minum dalam keadaan berdiri. Nah, kitab Rijal Hadis itu tidak membahas redaksinya, tapi yang dibahas siapa? Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Jadi yang dibicarakan apa? Orangnya seperti apa orangnya yang meriwayatkan hadis ini? Orangnya terpercaya atau enggak nih? Karakter pribadinya seperti apa? Pekerjaannya apa, kehidupan mereka bagaimana, kemudian penilaian ulama terhadap orang itu seperti apa. Jadi kalau kitab Rijal Hadis itu yang dibahas seperti itu. Jadi yang dibahas adalah sanadnya. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Silahkan. Siti Mas'adah, mana Siti Mas'adah?